Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Huda Tajudin Rizky Widodo dengan NIM 56 2020 601. Di sini saya akan menjelaskan tugas 10 tentang resume materi 1 sampai materi 9. Pengenalan teknologi informasi. Yang pertama yaitu kita akan membahas komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa bantuan alat bantu. Tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Laptop atau komputer jinjing. Laptop adalah pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1 sampai 6 kg, tergantung pada ukuran bahan dan spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptor AC yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri. Personal komputer atau PC adalah perangkat komputer yang serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau pribadi atau personal. PC ini berfungsi untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai perintah user atau pengguna. Komputer pribadi ini dimasukkan untuk dioperasikan langsung oleh pengguna akhir, bukan untuk para ahli komputer atau para teknisi. Ketiga itu server dan perangkat jaringan. Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladin merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Perangkat jaringan komputer merupakan alat atau piranti yang berguna untuk mencapai tujuan fungsi jaringan komputer. Salah satu jenis piranti tersebut adalah server. Server adalah sebuah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Yang keempat yaitu wireless, adalah transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh pengantar listrik. Jarak bisa pendek seperti beberapa meter untuk remote control televisi, atau sejauh ribuan atau bahkan jutaan kilometer untuk ruang dalam komunikasi radio. Ini meliputi berbagai jenis tetap, mobile dan portable, radio dua arah, telepon seluler, personal digital, asisten atau PDA, dan jaringan nirkabel. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Jenis hardware berdasarkan fungsinya. Perangkat masukan atau input device terdiri dari keyboard, mouse. Yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga mikrofon, yang keempat webcam. Perangkat yang kedua perangkat pemrosesan proses device ini terdiri dari pertama CPU sentral atau central processing unit, kedua VGA atau video graphic adapter, yang ketiga RAM atau random access memory, yang keempat power supply, yang terakhir perangkat keluaran output device terdiri dari yang utama monitor komputer, yang kedua proyektor, yang ketiga printer. Selanjutnya software. Software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer. Software dapat berupa program atau menjalankan suatu perintah. Dengan melalui software, komputer dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Driver dan application. Driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS. Application
Aplikasi adalah suatu perangkat lunak atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Software yang bertujuan untuk melakukan perintah tugas tertentu. Operating System dan Utilities. Sistem operasi adalah satu software atau perangkat lunak yang tugasnya bertanggung jawab mengatur, mengontrol kerja hardware atau perangkat keras serta menjalankan software atau aplikasi di dalam sebuah sistem komputer. Utilities adalah program yang memiliki kegunaan yang besar untuk berbagai macam kebutuhan. Program utility ada yang internal atau bawaan Windows, juga eksternal atau program lain. Utility internal adalah yang sudah ada di Windows kita secara default, sudah terinstall pada kita saat selesai menginstal Windows. Utility eksternal adalah yang bukan bawaan Windows, harus menginstal terlebih dahulu. Brainware, programmer, dan sistem analisis. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Dengan kata lain, brainware adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Tugas dari yang kedua yaitu tugas dari seorang programmer adalah untuk membuat program yang dibutuhkan untuk dalam sistem komputasi. Programmer bertugas untuk membuat dan mempersiapkan program-program yang dapat mendukung sistem komputer yang akan atau telah dirancang. Programmer penting jika saat terjadi hack terhadap database perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem analis adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penelitian di dalam memilih perangkat lunak beserta dengan kebutuhan yang sesuai dengan organisasi bisnis atau perusahaan. Seorang analisis harus memiliki keahlian seperti manajerial, teknis, analisis, dan interpersonal. Network Administration, Database Designer, dan Technical Support. Yang pertama yaitu ada Network Administrator adalah seorang yang spesialis jaringan, seorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang jaringan komputer. Brainware ini bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan jaringan komputer. Kedua yaitu Database Designer adalah seseorang yang memiliki pengetahuan keterampilan di dalam desain grafis atau membuat suatu objek animasi dan berpengetahuan dalam skill di dunia desain grafis. Yang ketiga yaitu Technical Support adalah seorang yang mampu dapat memperbaiki suatu sistem yang bermasalah dalam jaringan. Technical Support juga merupakan staf pendukung teknis komputer yang dapat mengoperasikan PC standalone, instalasi OS, instalasi dan konfigurasi jaringan atau instalasi modem. Cloud Computing dan Grid Computing. Pertama yaitu ada Cloud Computing. Cloud Computing memang masih jarang digunakan dalam kebutuhan digital sehari-hari, tetapi penerapan sudah banyak dilakukan hanya saja pada komputer server atau pusat, dan penggunaan cloud computing sendiri akan semakin marak ke depannya karena sistem ini memungkinkan Anda untuk menjalankan suatu aplikasi di beberapa komputer tanpa harus menginstalnya satu persatu. Yang kedua ada Grid Computing. Grid Computing adalah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik atau melalui jaringan internet untuk melakukan tugas khusus bersama seperti menganalisis data e-commerce dan memecahkan masalah yang kompleks. Grid adalah bentuk komputer super virtual yang menyelesaikan aplikasi tertentu. Ukuran grid dapat bervariasi dari jaringan perusahaan kecil hingga besar. Sistem komputer, contohnya seperti notebook, merupakan seperangkat komputer jing-jing yang secara portabel bisa berpindah yang memiliki baterai untuk menyimpan daya dan menghidupkan perangkat notebook dimanapun, kapanpun saja. Fungsi notebook yaitu memberi kemudahan bagi pengguna komputer untuk mengerjakan tugas di mana saja, serta memberikan kemudahan dalam memindahkan perangkat tersebut sebab ukurannya diperkecil dari ukuran komputer sehingga lebih mudah ketika ada pekerjaan di tempat terbuka.
membahas tentang UU ITE Indonesia. Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak yang kebebasannya melalui pengguna dan pemanfaat teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahas tentang UU Komputasi dan Telekomunikasi. Cloud Computing atau CC yang populer di Indonesia disebut sebagai komputasi awan. National Institute of Standard and Technology atau NIST, Departemen Perdagangan Amerika Serikat, mengartikan CC sebagai suatu model menciptakan kenyamanan dalam akses jaringan sesuai keperluan ke dalam wadah bersama sumber daya komputasi seperti jaringan server, penyimpanan aplikasi, dan layanan yang dapat dikonfigurasi dengan cepat dan dirilis dengan upaya manajemen yang minimal atau minimal interaksi antara penyedia dan jasa manajemen. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam UU 36 1999 tentang telekomunikasi didefinisikan tentang bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Kesimpulan dari UU IT adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagai diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Mobile computing adalah seperangkat benda atau teknologi yang memiliki teknologi canggih yang sering disebut sebagai mobile komputer dan mampu melakukan komunikasi dengan jaringan tanpa kabel, walaupun user pengguna dari alat tersebut sedang melakukan perpindahan. Mobile computing juga merupakan teknologi yang dapat melakukan sistem distribusi data saat bergerak bebas dan dapat melakukan koneksi kembali pada jaringan yang berbeda. Sistem as a Service atau SAS adalah sebuah layanan dari cloud computing yang berbentuk perangkat lunak. Contoh SAS adalah Office 365, Google Apps, Adobe Creative Cloud, dan masih banyak lagi. Dan juga para pengguna dapat menjalankan aplikasi tanpa harus mengetahui dan mengurus data-data yang ada. Jadi keuntungan dari adanya layanan SAS ini adalah para pengguna dapat menggunakan aplikasi secara gratis. Selain itu, ketersediaan dan kecanggihan dari aplikasi yang sudah dijamin oleh pihak penyedia layanan. Infrastruktur as Service atau IaaS. Infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang disediakan melalui internet dan dibayarkan berdasarkan pemakaian. Hal ini terjadi apabila developer membutuhkan sebuah infrastruktur di mana dia dapat melakukan setting untuk jalannya sebuah aplikasi.
IaaS memberikan kendali penuh bagi pengguna layanan untuk menyewa infrastruktur IT seperti storage, RAM, prosesor secara virtual tanpa sistem operasi, yang tentunya pemilihan sistem operasi tersebut dipilih berdasarkan keinginan pengguna. Teknologi dan industri game. Game adalah suatu yang sangat digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game berarti hiburan. Permainan game juga merujuk pada pengertian sebagai kelincahan intelektual playability. Sementara kata game bisa diartikan sebagai arena keputusan dan permainan ada target yang ingin dicapai pemainnya, kelincahan intelektual pada tingkat tertentu. Saat ini perkembangan games di komputer sangat cepat. Para pengelola industri game berlomba untuk menciptakan game yang lebih nyata dan menarik untuk pemainnya. Hal ini yang membuat perkembangan games di komputer sangat cepat, sehingga games bukan lagi hanya sekedar permainan mengisi luang atau sekedar hobi, melainkan sebuah cara untuk meningkatkan kreativitas dan tingkat intelektual para penggunanya. Dampak positif dan negatif bermain game. Dapat membantu mengurangi rasa sakit, membuat lebih pintar berbahasa Inggris. Dampak negatifnya membuat mata rusak, membuat kecanduan yang berlebihan. Teknologi virtual adalah teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3D yang nyata, sehingga membuat penggunanya merasa seperti berada di dunia nyata meskipun di simulasi yang ada di depannya adalah dunia maya. Teknologi ini digunakan untuk peramu obat, arsitek, pekerja medis, bahkan gamer yang menyukai sensasi bermain game yang nyata. Bahkan saat ini sudah banyak permunculan game yang dibuat khusus untuk virtual reality tersebut. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. AR juga dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3D yang perlu digunakan. Penerapan virtual dan augmented dalam kehidupan. Virtuality dalam kehidupan yaitu medis, kedokteran, dan bidang otomotif. Penerapan virtuality dan augmented reality dalam kehidupan yaitu yang pertama dalam medis atau kedokteran, yang kedua bidang otomotif, yang ketiga dalam broadcast. Terima kasih. Sekian. Terima kasih.